Shalom pemirsa HCB Indonesia dimanapun pemirsa berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini akan menyuguhkan kepada kita semua suatu cara yang lebih baik untuk menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan. Bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi melalui buku ini, ketika kita dengan serius dan juga dengan tulus mempelajari firman Tuhan yang terdapat di dalam buku ini, maka tanpa kita sadari, lama-kelamaan sikap kita itu akan berubah dan memancarkan sinar kasihnya, yaitu sinar kasih Bapa dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 21. Tapi sebelum itu, saya ingin agar saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan ataupun firman yang akan saya sampaikan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan juga kita pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Hukum Tuhan. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Roma 7 ayat 22. Roma 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan. Kita masuk pada pembahasannya. Pemazmur menyatakan tentang orang yang baik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia mengacu pada pengalamannya sendiri dan berseru, "Betapa ku cinta Tauratmu. Aku merenungkannya setiap hari. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu." Testimony for the Church, jilid 4 halaman 526. Nah, jadi saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita itu akan belajar atau membahas mengenai hukum Tuhan. Kalau di sini lebih ditekankan lagi, itu adalah hukum Taurat, di mana dikatakan bahwa orang yang baik itu atau orang yang benar adalah orang yang merenungkan hukum Taurat itu siang dan malam, dan tidak hanya merenungkannya tetapi mempraktekannya dan juga melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Sehingga ketika kita melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, maka pasti tentu saja kehidupan kita itu akan baik-baik saja dan terhindar dari berbagai macam bahaya. Di sini pemazmur yaitu memberikan suatu contoh kepada kita, yaitu bangun lebih dahulu untuk merenungkan hukum Tuhan, sehingga ketika sebelum beraktivitas kita merenungkan hukum Tuhan, hukum Taurat tersebut, maka pasti ketika kita akan menjalani kehidupan kita pada hari tersebut, pasti kita akan melakukannya agar kita itu tetap berada di hukum tersebut dan tidak melanggar hukum-hukum ataupun aturan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan dinyatakan dalam aturan hukumnya yang suci, dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip surga. Nah, jadi Tuhan itu, Dia itu berbicara kepada kita meskipun kita tidak bisa untuk berbicara langsung kepadanya, tetapi Tuhan itu menyatakan kehendaknya melalui hukum-hukum dan juga aturan-aturan yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga ketika kita melihat di dalam kehidupan kita ini, pasti kita melihat begitu banyak peraturan yang diberikan oleh pemerintah, begitu banyak hukum-hukum yang berada di lingkungan kita. Tapi jika kita naik sedikit lagi, ternyata sumber hukum yang ada di dunia ini semua itu berpatokan atau mengambil intinya daripada hukum Tuhan.
Contohnya, jangan membunuh, jangan mencuri. Semuanya itu berasal daripada aturan-aturan yang telah Tuhan tetapkan. Malaikat-malaikat surga mencapai pengetahuan yang tidak lebih tinggi daripada untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dan untuk melakukan kehendaknya adalah pelayanan tertinggi yang dapat menggunakan kuasa mereka. Nah, jadi bukan hanya kita saja manusia-manusia itu yang memiliki aturan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa malaikat-malaikat surga itu juga, meskipun mereka berada di surga, mereka itu tetap melakukan kehendak Tuhan, yaitu melakukan apa yang telah Tuhan tetapkan, sehingga tidak terjadi kekacauan di surga. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bagaimana Lucifer itu dia bisa jatuh ke dalam dosa, karena mungkin saja dia itu telah berada di sana, tetapi dia itu masih memiliki atau dia merasa iri dengan Bapa kita, sehingga karena rasa iri tersebut, iblis itu merasuki pikirannya dan dia pun jatuh ke dalam dosa, dan juga dia menarik sepertiga dari malaikat-malaikat yang di surga untuk mengikutinya. Jadi kita bisa bayangkan ya, bagaimana ketika kita meskipun sudah mengikuti hukum-hukum Tuhan, tetapi jika di dalam diri kita itu masih ada rasa tidak puas ataupun tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang ini, pastilah kita itu bisa jatuh ke dalam dosa. Dan tentu saja akibat dari ketidakpuasan kita tersebut, pasti kita akan mencari cara untuk memuaskan apa yang kita inginkan. Dan tentu saja tanpa kita sadari, pasti kita akan melanggar hukum-hukum daripada Tuhan. Tetapi di surga, pelayanan tidak dilakukan dalam roh legalisme. Ketika setan berontak melawan hukum Tuhan, pemikiran yang menyatakan bahwa ada hukum yang berlaku pada malaikat-malaikat hampir merupakan suatu kesadaran terhadap sesuatu hal yang tidak terpikirkan. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bagaimana meskipun sudah ada hukum di tempat tersebut, yaitu di surga, tapi masih ada juga malaikat-malaikat yang jatuh karena rasa ketidakpuasan dan juga karena rasa iri hati dengan yang lain. Dalam pelayanan mereka, malaikat-malaikat bukanlah sebagai hamba-hamba, tetapi sebagai anak. Nah, indah sekali ya, bagaimana Bapa kita itu memperlakukan para malaikat itu bukan sebagai hamba, tapi memperlakukan mereka itu sebagai anak-anaknya. Mungkin ketika kita berada di dunia ini, kita melihat ada seorang majikan dan juga hambanya. Tentu pasti di antara mereka berdua itu terdapat begitu banyak atau begitu jauh perbedaannya, di mana hamba tersebut mungkin dia itu tidak bisa duduk makan bersama dengan majikannya. Dan juga majikannya tersebut pasti tidak mau disamakan dengan hambanya. Tetapi di sini, meskipun para malaikat-malaikat tersebut menjadi pelayan Bapa kita, tetapi Bapa kita yang di surga itu menganggap mereka itu bukan sebagai hamba, tetapi sebagai anak-anaknya. Jadi poin yang bisa kita ambil dari contoh tersebut yaitu adalah bagaimana kita itu harus menganggap semua orang di sekitar kita itu adalah sama dengan kita, sama rata, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada Tuhan ataupun tidak ada hamba. Sehingga ketika kita mempraktekkan apa yang Bapa kita lakukan untuk para malaikat-malaikat tersebut, maka tanpa kita sadari kita itu telah memancarkan kasih Bapa kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ada kesatuan yang sempurna antara mereka dan Pencipta. Penurutan bagi mereka bukanlah pekerjaan yang membosankan. Kasih kepada Tuhan membuat pelayanan mereka suatu sukacita. Jadi dalam setiap jiwa di mana Kristus, pengharapan kemuliaan itu tinggal, kata-katanya bergema. Aku suka melakukan kehendak-Mu.
ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Khotbah di atas bukit, halaman 124 sampai 125. Nah, selanjutnya di sini para malaikat itu, mereka itu selalu menurut dengan apa yang Tuhan kehendaki, selalu menuruti peraturan-peraturan dan juga hukum-hukum yang Tuhan berikan, sehingga ketika mereka melakukan hal tersebut, maka pekerjaan yang mereka lakukan itu akan menjadi menyenangkan dan mereka itu tidak akan merasa bosan. Hal tersebut juga bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Apabila kita mau untuk mengikuti aturan-aturan dan juga perintah-perintah, hukum-hukum yang telah ditetapkan di sekitar kita, maka pasti saja dan tentu saja kita itu akan melakukan atau menjalani pekerjaan kita itu dengan hati yang senang. Karena apabila kita mengeluh akan suatu peraturan, pasti ketika kita melakukan pekerjaan di tempat tersebut, pasti kita tidak akan menyenanginya. Kasih kepada Tuhan membuat pelayanan mereka menjadi suatu sukacita. Nah, bagaimana ketika kita telah mengikuti segala peraturan, pasti tentu saja kita itu akan mendapatkan suatu sukacita di tempat tersebut. Karena jika kita masih memiliki pikiran mengapa saya harus mengikuti aturan ini, pasti di dalam pikiran kita juga itu kita tidak akan merasa nyaman di tempat tersebut. Dan juga ketika kita memilih untuk pindah ke tempat lain, tapi kita tidak mau mengikuti peraturan di tempat tersebut, pasti kita juga tidak akan merasa nyaman di tempat tersebut. Dan juga begitu seterusnya, kita itu akan terus berpindah-pindah mencari tempat yang sesuai dengan kemauan kita. Sehingga kita itu harus belajar bagaimana agar kita itu mau menuruti suatu peraturan ataupun hukum di tempat yang kita akan tinggali. Sehingga ketika kita mengikuti aturan-aturan tersebut, maka kita itu akan tinggal di tempat itu dengan perasaan yang bersyukur dan juga dengan penuh sukacita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui firman Tuhan kali ini kita itu bisa lebih lagi untuk menuruti hukum-hukum dan juga peraturan yang berada di sekitar kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dan Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.